Kemudian saya kecewa MPB, masa hari pertama banjir, alat kita percuma aja boleh pakai. Itu di Temiang. Orang panggil-panggil minta baju di atas bumbung. Sampai saya beng kamu ambil orang. Coba dicek semuanya. Bot kita, bot MPB, nggak boleh angkat barang. Itu masa air turun, dia periksa. Apa betul itu bot bocor? Kalau tidak, maka nak potong. Begitu orang marah. Jadi tolong disimak, dilakukan betul-betul supaya perangkat kita dengan cincin Pak. Ya, percuma aja. Orang marah, orang nangis-nangis di atas bumbung. Masa minta bantu dia lari. Itu permasalahan. Jadi saya pastikan sekarang dia perlu siapa salah yang perlu kita bagus dan cocok kita perlukan di mana-mana. Kemudian saya tidak perlu mau katakan ini itu yang perlu kita tindakan sekarang, termasuk jembatan dan jalan dan alat berat yang perlu kita bersihkan jalan. Terus demi sampai hari ini saya rasa belum sudah atau tidak itu bersihkan jalan. Itu jalan Temiang Langsa sampai Temiang itu mobil di tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Udah bau. Kita buka satu mobil, Masya Allah. Akembo. Data-data semua di dalam mobil mayat. Kemudian Pak Sapita kita diisolir itu berapa? Itu Temiang, Aceh Timur, Aceh Utara di perkecamatan, di pelosok. Mereka kurang mendapat sembako. Ya, itu caranya kita macam-macam kita apa nanti. Mungkin hasil pantauan kita selama beberapa hari ini ke wilayah bencana seperti apa Pak? Cuman buah hati ya, juga dengan rasa was-was karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Jadi banyak korban jiwa. Berkali di 4 kabupaten kota, di Temiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan sebagian Biriun. Itu yang paling kita sesali. Tapi yang boleh buat bencana alam. Setiap bencana ada hikmahnya. Itu saja. Mualim yang Cileng dari Sawang, Riseh Baru, Mertuala. Bagaimana keadaan saudara tanya deh sampai sejauh ini? Riseh Baru, Sawang sampai itu Babah Bulu. Ini yang kita bimbangkan. Saya rasa banyak korban. Banyak sekali korban itu seperti saya bilang tadi. Dan sebabkan tenis itu yang lebih kurang 400 sampai 500 santri hilang. Kondisi rumah Mualim, ada berapa tempat Mualim? Kondisi rumah di semua kabupaten, di 4 kabupaten kota itu yang berat, rumah kayu semua hilang. Rumah kayu tidak dapat, kalau yang tambah puas nampak. Tapi kalau rumah beton masih habis banjir surut, mereka boleh bersihkan. Tapi rumah kayu tidak ada sama sekali. Pak Gup, ini kan hasil wawancara kita dengan korban di lapangan sejauh sampai hari ini itu masih mengeluhkan kekurangan logistik. Ya, apa pasti. upaya pemerintah untuk mempercepat distribusi? Apa saja mereka mau kita penuhi. Kita usahakan semaksimal mungkin. Masuk sembako dan sebagainya. Kita dah dengar air bersih dan sembako dan juga pakaian ya. Karena mereka semua kena lumpur, jadi perlu sekali air bersih untuk mereka cuci. Sejauh ini Pak Gup distribusi via udara Pak Gup, apakah sudah memadai ataupun kita belum tambahan bantuan helikopter Pak? Betul, helikopter tidak seberapa, cuma hanya membuat 1 sampai 2 ton. Kita perlu Hercules yang boleh buat sampai 5-6 ton lah. Karena kita boleh supply ke daerah terpencil. Aceh Tamiang gimana kondisinya Pak? Tapi hancur lebih. Atas sampai bawah, sampai jalan, sampai ke laut, habis semuanya. Yang paling teruk ialah Aceh Tamiang. Pak Gup, ya, untuk mempermudah distribusi hingga ke posko-posko, ada nggak instruksi kita sampai ke kecamatan dan juga perangkat desa untuk mengambil barang bantuan ke posko Pak? Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras ya, sampai ke isi-isi semua camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun kecuali mati.
Pak Gubernur, ini kan Kemudian saya kecewa MPB, masa hari pertama banjir, alat kita percuma aja mulai pakai. Itu di Temiang. Orang panggil-panggil minta bantu di atas bumbung. Sampai saya kamu ambil orang. Coba dicek semuanya. Bot kita, bot MPB, nggak boleh angkat barang. Itu masa air turun, dia periksa. Apa betul itu bot bocor? Kalau tidak, maka nak potong. Begitu orang marah. Jadi tolong disimak, dilakukan betul-betul supaya perasaan kita dengan cicilan, Pak. Ya, percuma aja. Orang marah, orang nangis-nangis di atas bumbung. Masa diminta bantu dia lari. Itu permasalahan. Jadi saya pastikan sekarang dia perlu siapa salah yang perlu kita bagus dan cocok kita perlukan di mana-mana. Kemudian saya tidak perlu mengatakan ini itu yang perlu kita tindakan sekarang, termasuk jembatan dan jalan dan alat berat yang perlu kita bersihkan jalan. Terus demi sampai hari ini saya rasa belum sudah atau tidak itu bersihkan jalan. Itu jalan Temiang Langsa sampai Temiang itu mobil di tengah jalan. Ya, betul. Apa yang terjadi, Pak? Tahu? Semua mayat dalam mobil. Dah bau. Kita buka satu mobil, Masya Allah. Kembung. Dan terjerat semua di dalam mobil mayat. Kemudian Pak Sapida, kita diisolir itu berapa? Itu Temiang, Aceh Timur, Aceh Utara di per kecamatan, di pelosok. Mereka kurang mendapat sembako. Itu caranya kita macam kita apa nanti. Mungkin hasil pantauan kita selama beberapa hari ini ke wilayah Banjar seperti apa, Pak? Macam mana ya? Buah hati ya. Juga dengan rasa was-was. Karena kita lihat beberapa kabupaten yang urgent sekali, yang parah sekali. Ini banyak korban jiwa. Berkali di 4 kabupaten kota. Di Temiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan sebagian Biriun. Itu yang paling kita sesali. Tapi yang boleh buat itu bencana alam. Setiap bencana ada hikmahnya. Itu saja. Mualim orang Cik Leung dari Sawang, Riseh Baru, mertua Leung. Bagaimana keadaan saudara tanya dia sampai sejauh ini? Riseh Baru, Sawang sampai itu Babah Hulu. Ini yang kita bimbangkan. Saya rasa banyak korban. Banyak sekali korban itu seperti saya bilang tadi. Jasa Jabatan Tenis itu yang lebih kurang 400 sampai 500 santri hilang. Kondisi rumah Mualim, Berapa tempat Mualim? Kondisi rumah di semua kabupaten, di 4 kabupaten kota itu yang berat, rumah kayu semua hilang. Rumah kayu tidak dapat, kalau yang tambah puas nampak. Tapi kalau rumah beton masih habis banjir surut, mereka boleh bersihkan. Tapi rumah kayu tidak ada sama sekali. Pak Gu, ini kan hasil wawancara kita dengan korban di lapangan sejauh sampai hari ini itu masih mengeluhkan kekurangan logistik, Pak Gu. Ya, apa pasti. upaya pemerintah untuk Ya, mempercepat pasti. distribusi? Apa Pak Gu? saja mereka mau kita penuhi. Kita usahakan semaksimal mungkin. Masuk sembako dan sebagainya. Kita dah dengar air bersih dan sembako dan juga pakaian ya. Mereka semua kena lumpur. Jadi perlu sekali air bersih untuk mereka cuci. Sejauh ini Pak Gu distribusi via udara Pak Gu, apakah sudah memadai ataupun kita Belum. tambahan bantuan helikopter Pak? Betul, helikopter tidak seberapa, cuma hanya membuat 1 sampai 2 ton. Kita perlu Hercules yang boleh buat sampai 5-6 ton lah. Karena kita boleh supply ke daerah terpencil. Aceh Tamiang gimana kondisinya, Pak? Lebih hancur lebih. Atas sampai bawah, sampai jalan, sampai ke laut, habis semuanya. Yang paling teruk ialah Aceh Tamiang. Pak Gu, Ya. untuk mempermudah distribusi hingga ke posko-posko, ada nggak instruksi kita sampai ke kecamatan dan juga perangkat desa untuk mengambil barang bantuan ke posko, Pak? Sudah kita instruksikan sampai kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras
ya, sampai ke visi-visi semua camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun kecuali mati. Pak Gubernur, ini kan